Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang nikah muda itu sunnah atau malah menambah resiko. Seperti yang kita tahu kan di sekarang kan banyak kayak orang-orang kan pengen banget gitu nikah muda. Ya meskipun banyak alasannya juga kan, mungkin karena cinta lah, atau nggak mau zina, atau tuntutan sosial gitu kan. Sering ditanya kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, makanya keburu nikah. Jadi menurutmu menikah muda itu termasuk ibadah sunnah atau wajib atau malah menjadi resiko? Bagaimana pendapatmu? Menurut pendapatku menikah itu sunnah, Oke, terus karena Nabi Muhammad saja mengatakan bahwa jikalau kamu sudah mampu secara fisik, mental, dan ekonomi, maka segeralah kamu menikah dan jangan ditunda-tunda. Karena semakin lama kamu menunda, itu akan menjadikan dosa kita bertumpuk-tumpuk karena akibat dari perbuatan zina kita itu. Semisal kayak pacaran. Terus kan zaman sekarang itu nggak ada yang kayak pacarannya yang benar-benar normal, kayak normal pada umumnya ya, kayak cuman chat-chatan ataupun saling bertukar cerita. Tapi sekarang tuh bahkan kayak sering keluar bareng, bahkan kalau di jalan pegangan tangan dan lain-lain. Bahkan sampai ada yang lebih parah dari itu yang kita nggak tahu. Dan menikah muda itu bisa saja jadi solusi untuk menghindari perbuatan tersebut. Dan menurutku menikah muda itu juga tidak sepenuhnya menjadi masalah. pernikahan muda itu apakah solusi untuk menghindarkan dari zina? Ya, iya, ya solusi. Tetapi kalau yang seperti tadi disebutkan itu kan emang konsekuensinya menikah. Jadi kayak menikah kan kayak membangun hubungan dengan dua orang antara laki-laki dan perempuan. Dan pasti di setiap hubungan itu akan ada masalah-masalah, akan ada rintangan-rintangan tersendiri. Hal yang kecil, yang sepele bisa jadi besar, yang besar bisa makin besar. Nah, tapi itu tergantung kepada kedua belah pihak juga, antara mau mempertahankan atau mau mengakhiri hubungannya atau cerai. Tetapi meskipun rata-rata angka perceraian menikah muda di Indonesia banyak, tetapi banyak juga yang Yang berhasil? ya banyak yang berhasil modal nekat. Nggak bisa. Kalau modal nekat nggak bisa. Konsep itu nggak bisa dipakai nikah modal nekat gitu. Nggak bisa. Tapi mungkin dari dia muncul keinginan modal nekat menikah itu mungkin dari keluarganya yang tidak merestui, akhirnya cinta yang terhalang oleh restu orang tua, terus akhirnya dia nekat nikah. Habis itu dia Nah malahan kan kalau yang nggak dapat restoran tuh ya ngapain nikah gitu kan, apalagi dua kepala disatuin kan jadi satu kan, itu kan pasti berbeda karakter gitu, ada perbedaan karakter gitu. Ya jangankan ini kan, saudara kembar saja itu pasti ini ada perbedaan gitu, meskipun lahirnya bareng itu pasti ada perbedaan gitu, bagaimana dia berlakunya gitu kan pasti ya. Apalagi ini jelas-jelas kamu nggak tahu ini orang kecilnya gimana, kehidupannya gimana. Nah itu. Jadi kalau kayak modal nekat doang, apalagi nggak dapat restoran tua ya, nggak usah nikah sih. Ini ya cari yang lain aja gitu. Itu malah nambah pusing gitu. Tetapi kalau semisal kita mencari yang lain lagi, kan fasenya tetap sama lagi. Maksudnya fasenya berulang lagi. Apalagi belum tentu kita itu dapat restu dari
apa dari orang tua. orang tua. Ya udah, suruh orang tua mencari ini. Terus PDKT. Ya. Intinya ya jangan ambil resiko lah gitu. Kalau memang nggak dapat terus orang tua ya nggak usah gitu. Bukan berarti kayak meskipun kamu orang cinta gitu kan, bukan berarti kamu harus nyerah gitu. Ya udah gitu kan, jelasin ke orang tuamu gitu kan, jelasin ke orang tuamu. Nah, kalau memang sudah tidak bisa yang jangan dipaksain gitu. Karena ya bukan masalah ininya juga kan, itu kan masalah kayak menyangkut dua keluarga besar juga gitu kan. Kalau udah nekat nikah, keluargamu berantakan, ya alhamdulillah kan kalau misalnya kayak keluargamu ya bagus gitu kan, kayak rumah tanggamu ya bagus berjalan dengan lancar gitu kan, nggak ada masalah-masalah besar gitu. Nah kalau sudah ada masalah besar, keluarga besarmu juga udah benci, ya gimana gitu kan, malah ribet. Jadi ya mending nggak usah. Tapi ya kembali ke topik ya. Jadi gimana pernikahan itu solusi atau malah menjadi resiko gitu? Ya, jawabannya tetap apa pernikahan itu menjadi solusi karena apa yang seharusnya apa eh apa yang seharusnya diselesaikan sama satu orang apa yang diselesaikan sama satu orang itu berat akan terasa ringan jika apa kita membaginya sama pasangan kita. Ya kalau pasangannya mau dibah, Ya tetap mau lah. kalau yang masakan nggak mau, ya urusan aku mau tidur. Ada ya tapi yang tetap saja apa ya namanya masalah kan alangkah baiknya kalau dibicarain baik-baik atau bisa diselesaikan dengan dua orang. Gak. Kalau dibikin sendiri diselesaikan sendiri nanti jatuhnya sakit-sakit sendiri. Jadi maksudnya masalahmu ya masalah aku gitu. Ya, so sweet banget sih. Nah, kalau memang ya ngebet banget pengen nikah muda kan, apakah menikah muda itu yang harus dipersiapkan sehat secara finansial, ekonomi, atau mental dulu? Kalau itu dua-duanya itu penting. Terus kalau semisal kita secara mental itu sudah siap dan ekonomi belum siap, Bakalan stres sendiri. iya ya nggak apa-apa ya nikah aja kan ekonomi kan bisa dicari bahkan banyak juga Iya kan, ekonomi kan bisa dicari, tapi kalau nggak ada uang kan ya stres juga. tapi kan kita apa Apa tuh? lali ya lu. Oh iya tapi kan ya namanya proses kan emang apa nggak selalu itu instan kan pasti ada proses-prosesnya jadi kayak proses kita membentuk ekonomi yang sempurna kan dimulai dari apa Dari nol. dari nol. Terus banyak juga pasangan di Indonesia yang kayak nemenin pasangannya mulai dari nol sampai punya segalanya. Tapi kan ada kan pasangan yang ini, nemeni pasangannya kan dari nol. Giliran pasangannya udah sukses, tinggal nikah. Sian. Aduh sakit. Kan banyak kan gitu kan. Iya. Nah, terus gini juga, berjuang dari nol itu, berjuangnya dulu gimana gitu. Ya berjuang dari gak punya apa-apa sampai bisa. Jadi nikah nggak punya apa-apa. Maksudnya gak punya apa-apa kayak mesti masih apa serba kurang. Ya, Mungkin kurang dari segi ekonomi. Semisal tapi kan ya guys, maaf ya potnya. Kalau misalnya serba kurang kan, pertanyaan gini, emang kamu tega melihat orang yang kamu cintai tersiksa? enggak. Nah, makanya dari itu kan kita nanti itu muncul dorongan. Oh iya, jangan sampai dia kayak gini-gini terus. Jadi aku kayak harus apa berusaha buat nyari Nah kan, usaha. karena kan harusnya solusinya nggak gitu, bukan dinikahin kalau gitu. Harusnya kan sebelum nikahnya harus dipersiapkan secara matang gitu. Jadi ngambil anak orang itu kan anak orang yang sudah dibiayain sama orang tuanya gitu kan sebaik mungkin.
Masa kamu mau ambil anak orang terus ngajakin susah gitu kan? Ya cinta ya, jangan goblok juga gitu. Ya kan maksudnya kayak gitu. Masa kamu tega gitu kan? Katanya cinta, masa mau biarin anak orang ya menderita gitu? Ya enggak, tapi kan apa? Kalau udah terlanjur enggak terlalu cinta, ya enggak. Ya jangan gitu lah. Masa cinta itu nggak bikin kenyang. Cinta nggak bikin kenyang. Cinta tidak bikin kenyang. Dia apa? Menurut pengalaman yang pernah aku lihat-lihat, itu kata mereka yang yang udah pernah menikah, katanya tuh gini, kan banyak pasangan-pasangan yang nemenin dari nol, Ah, terus banyak juga yang berhasil, tetapi ada juga yang nggak berhasil. Nah, dari nolnya itu gimana? dari nolnya ya mungkin dari dia yang dulu hidupnya susah, terus mau makan mungkin susah, terus karena doa istri, ya Doa istri nggak lo? Oke. terus disertai usaha dan ikhtiar, terus mungkin juga saking semangatnya buat nyenengin istrinya dan beliin apa yang istrinya mau, Oke. makanya Bekerja keras. ya bekerja keras bahkan sampai ada yang sukses. Iya, saya maksudnya gini. Ya syukur dah kalau sukses ya. Maksudnya kayak masa kamu tega sih? Kayak orang yang kamu cintai kan, terus kamu ajak susah gitu. Ya kalau tega nggak tega ya sebenarnya nggak tega, cuman Ya udah kalau nggak tega gak usah nikahi. ya Pasti kan gini. Ya bursa dari nol itu kan ya nggak mesti nikah dulu gitu. Bursa dari nol. Yang paling tidak ya jadi support system gitu. Jadi motivasi gitu kan buat semangat bekerja gitu. Karena masa gini kan, anak orang kamu ambil kan, dia dari kecil dibiayain sama orang tuanya gitu kan, dibiayain sama orang tuanya, diperlakukan seperti ratu sama orang tuanya, sampai usia kamu pengen nikah sama dia. Nah, kamu datang-datang modal cinta dan menjanjikan kebahagiaan, masa kamu tega gitu, ngajakin anak orang susah gitu. ya nggak tega. Nah, jadi kalau nggak tega, mending ekonominya diinin dulu, emang disehatin dulu ekonominya baru nikah gitu. Ya, jangan kebanyakan kayak ya meskipun ada beberapa yang mau-mau aja gitu kan. Tapi ya pertanyaan saya, tega nggak? Tega nggak teganya aja gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Tega apa enggak? Kalau aku sendiri nggak tega, tapi kan kita menikah kan nggak dilihat dari tega nggak teganya. Maksudnya kalau emang kita secara mental udah siap menanggung semua konsekuensinya, ya nggak apa-apa kan. Nikah ya? Iya nikah Terobos saya. kan, masalah ekonomi bisa bisa sambil berjalan, tetapi kan maksudnya sambil berjalan ya bukan sambil kayak malas-malasan, tetapi harus benar-benar disertai kayak Kerja keras. kerja keras, terus usaha juga, terus jangan nanti kayak jadi orang, oh aku tak nikahin ini aja lah, terus nanti biar dia yang kerja, jangan gitu. Maksudnya iya sama-sama bekerja, tapi ya tetap nggak tega, cuman kan nanti pasti akan ada titik terangnya kapan kita akan sukses. Ya kalau nggak ada tokennya, gimana mau terang? Pakai center. Kan nggak cukup penerangannya. Ya, ya gitulah. Intinya ya, kalau memang mau nikah muda ya harus sehat secara finansial, Tuh, ya mental, gimana caranya mendidik anak, gimana cara menyelesaikan masalah. Jangan asal ikut tren aja pengen nikah muda. karena cinta. Cinta itu nggak bikin kenyang. Terus yang kamu lihat di sosial media pun ya dia berhasil gitu. Karena yang dipertontonkan cuman keberhasilannya doang.
bertengkarnya tidak. Jadi ya menikah muda sunnah atau tidak ya tergantung. Tapi tetap aja ya nikah itu ibadah dan bisa jadi halal, bisa jadi haram dan bahkan makruh. Jadi kalau mau menikah ya persiapkan dengan matang. Dan yang terpenting jangan salah pasangan. Bentar. Kamu kapan nikah? Kalau aku mana ya? Nikahnya nanti aja dah. Kalau ini One Piece sudah tamat. Kenapa takut gak bikin pergi ya? Enggak, menonton One Piece dulu. Masih sibuk berteori aku. Ya udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi